Pembuatan kapal besar dan kesabarannya dalam menjalankan dakwah ada apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mendengar Nabi Nuh, pasti yang langsung teringat oleh kalian itu adalah kapal besar Nabi Nuh. Ternyata, di balik kisah Nabi Nuh juga tentang kapal besar ini ada yang menarik loh, penasaran ya? Nah, aku akan bercerita tentang kisah Nabi Nuh, tentang keteladanannya, kesabarannya, juga tentang kapal besar itu yang membuat ciri khas dari cerita Nabi Nuh ini. Nabi Nuh merupakan keturunan Nabi Adam alaihi salam yang ke-9. Pada masa itu, setiap manusia memiliki usia yang panjang, hingga Nabi Nuh diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul pada usia 480 tahun. Nabi Nuh memiliki kesabaran yang sangat luar biasa, walaupun ia juga banyak dibenci oleh orang-orang pada saat itu. Pada zaman tersebut, kaum Nabi Nuh tidak menyembah Allah, mereka hanyalah menyembah patung berhala yang dibuat oleh manusia dari kaum Nabi Nuh. Masa itu, para kaum Nabi Nuh yang mempercayai patung berhala tersebut, Allah mengutus Nabi Nuh untuk meyakinkan mereka supaya mau mengikuti ajaran Allah untuk tidak menyembah patung-patung itu. Nabi Nuh juga berusaha untuk meyakinkan para kaumnya agar kembali di jalan Allah dan tidak menyembah patung-patung itu. Namun, kaum Nabi Nuh itu selalu menolak ajakannya, bahkan sebagian besar dari mereka mengejek Nabi Nuh dan menjauhinya. Dalam waktu 950 tahun, Nabi Nuh berdakwah dengan tujuan supaya seluruh kaumnya tidak berada di jalan yang sesat. Meskipun Nabi Nuh telah berdakwah dalam waktu yang lama, tetapi hanya dari kalangan orang-orang miskin yang mau mendengarkannya. Dalam waktu ratusan tahun atau hampir 1000 tahun lamanya, Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Kapal itu ukurannya sangatlah besar dan bisa menampung banyak orang juga hewan. Nabi Nuh membangun kapal tersebut di atas bukit bersama dengan para pengikutnya. Meskipun banyak sekali orang yang ikut andil dalam pembuatan kapal tersebut, namun memakan waktu yang sangat lama. Para kaum Nabi Nuh mengejek dan menganggap gila pekerjaan Nabi Nuh yang membuat kapal itu. Lalu, salah satu dari mereka berkata, "Lihatlah apa yang dilakukan Nuh. Dia dan para pengikut bodohnya membuat kapal di atas bukit." Nabi Nuh dan para pengikutnya tetap bersabar dan terus kembali mengerjakan kapal tersebut. Tidak hanya orang-orang di sekitar Nabi Nuh, bahkan anggota keluarganya pun ikut meremehkan Nabi Nuh dan menolak ajakan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Istri dan anak laki-lakinya yang bernama Kan'an terpengaruh oleh keadaan sekitar dan menjadi durhaka kepada Allah juga Nabi Nuh. Atas kesabaran dan ketekunannya, Nabi Nuh dan para pengikut telah menyelesaikan pembuatan kapal tersebut. Allah pun menurunkan wahyunya kembali kepada Nabi Nuh untuk segera memasukkan seluruh umatnya juga makhluk hidup. Allah telah memerintahkan kepada bumi untuk memancarkan air dari dalam perutnya, dan langit pun mulai hujan lebat. Berbagai jenis hewan berdatangan menuju kapal besar Nabi Nuh secara berpasangan, jantan dan betina. Kapal besar Nabi Nuh ternyata mampu menampung segala jenis hewan yang telah masuk ke dalamnya. Dalam sekejap, banjir bandang pun telah menyapu seluruh bumi dan seluruh daratan telah habis tak tersisa. Nabi Nuh yang berada di atas kapal terus berdoa kepada Allah agar diberi keselamatan. Nabi Nuh melihat putranya Kan'an yang terus berenang berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Nabi Nuh merasa tak tega dan beliau pun berusaha untuk menyelamatkan putranya. Kan'an masih keras kepala dan terus berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, sampai di mana ia melihat ada daratan yang tersisa yang belum terbanjiri. Ia berusaha menuju daratan itu, namun Allah berkehendak lain. Ombak besar terlihat menuju Kan'an dan menenggelamkannya. Setelah seluruh para kaum Nabi Nuh yang kafir tenggelam banjir itu akhirnya berangsur surut, Nabi Nuh dan para pengikutnya juga hewan-hewan mulai keluar dari kapal Nabi Nuh.
Mereka pun akhirnya membuat kehidupan baru dan membangun tempat tinggal kembali.